Karena target kami adalah saudaraku yang lansia, kemudian juga saudara yang pemula, maka di sini kami terangkan dengan sangat pelan-pelan. Kita membaca Al-Quran ada tanda baca domah terbalik seperti ini. Kalau perhatikan di samping huruf lam termasuk kepada huruf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya yang ada di rumah senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah saudaraku semuanya, kita kali ini akan kembali lagi belajar mengaji Al-Quran dan juga tajwidnya. Jadi harapan kami saudara semuanya yang memiliki niatan untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya bisa segera lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga dapat memahami ilmu tajwid dengan sangat mudah. Karena target kami adalah saudaraku yang lansia, kemudian juga saudara yang pemula, maka di sini kami terangkan dengan sangat pelan-pelan, kemudian juga sedetail mungkin agar saudara semuanya bisa segera untuk bisa belajar mengaji Al-Qur'annya begitu. Baik, langsung kita mulai belajar mengajinya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 116. Akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Baik, sekarang kita bahas tentang tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini ada huruf qaf. Huruf qaf dibaca panjang. Perhatikan di samping. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Ketika kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif, mana huruf alifnya? Ini adalah huruf alif. Nah, ini huruf alif yang disambung dengan huruf qaf. Ketika kita membaca Al-Quran, berjumpa dengan huruf alif, kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia berbaris ke atas maka dibaca panjang. Maka huruf qaf ini dia berbaris ke atas atau berbaris fathah, dan posisinya tepat berada di belakang huruf alif. Ini huruf alif, ini huruf qaf berbaris ke atas, maka huruf qaf dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Wa qalu ittakhadallahu. Di sini supaya tidak bingung, di sini kan ada alif. Di sini huruf dza berbaris ke atas. Kalau kita melihat rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah, seharusnya dza dibaca panjang gitu kan. Tapi huruf dza tidak dibaca panjang, dibaca pendek. Karena di depannya ada huruf yang bertasydid, maka dza tidak dibaca panjang. Wa qalu ittakhadallah, seperti itu. Kemudian di sini ada kalimat Allah. Ketika kita berjumpa dengan kalimat Allah, apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang kalimat Allah, jika dia berbaris ke atas, berbaris fathah seperti ini, atau berbaris dhammah seperti ini, maka kalimat Allah ini dibaca tebal, dibaca tafkhim. Jadi dibaca dzallah gitu. Jangan dibaca dzalla, jangan, tapi dibaca tebal. Dzallah wa qalu ittakhadallah, seperti itu. Kemudian di sini ada kalimat Allah, di atasnya ada alif kecil berdiri di atasnya ini. Nah, perhatikan di samping, perhatikan yang tanda mad 1, 2 sampai 4, fokus yang nomor 1. Ketika kita membaca Al-Qur'an, apabila berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf yang memiliki alif kecil berdiri di atasnya dibaca panjang. Maka di atas kalimat Allah ini ada alif kecil berdiri di atasnya, maka kalimat Allah dibaca panjang.
Matobi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Dzallah wa qalu takhadzallah waladan subhanah. Kemudian di sini baris 2 di atas atau baris tanwin, ini fathah tain ya, kalau dia 2 di atas seperti ini fathah tain namanya. Tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf sin. Nah, namun sebelum itu perhatikan di samping. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3. Baris 2 di atas namanya fathah tain, baris 2 di bawah namanya kasrah tain, yang satunya itu namanya dhammah tain. Ketika kita membaca Al-Quran berjumpa dengan nun sukun atau berjumpa dengan tanda baca tanwin, maka lihat-lihat huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya seperti ini. Di sini baris tanwin berjumpa dengan huruf sin. Nah, dia terjadilah hukum tajwid. Kita lihat yang di depannya hurufnya huruf apa begitu. Perhatikan di samping huruf sin termasuk kepada huruf ikhfa hakiki awsat. Nah, jadi cara bacanya itu disamarkan kemudian juga didengungkan. Waladan subhanah. Didengungkan itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan. Panjangnya itu 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Waladan subhanah. Kemudian di sini ada tanda waqaf berbentuk lam alif seperti ini. Nah, maka ketika kita menemukan tanda waqaf yang seperti ini, nah itu dilarang untuk berhenti. Jadi kita kalau menemukan tanda waqaf yang seperti ini waqaf mamnu' namanya. Jangan berhenti di sini, Nah, tidak boleh berhenti di sini. Kita lanjutkan saja bacanya. Nah, begitu. Kemudian di sini ada huruf ba sukun. Perhatikan di samping huruf qalqalah itu ada 5, salah satunya huruf ba. Apabila dia sukun maka dipantulkan. Huruf ba dipantulkan bacanya. Sub. Nah, mantul seperti itu. Sub. Nah, ini qalqalah sugro karena dia di tengah kalimat. Subhanah. Nah, begitu. Kemudian huruf H. Di atas huruf H ada alif kecil berdiri di atasnya. Perhatikan lagi tanda mad di nomor 1. Ketika kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf yang memiliki alif kecil berdiri di atasnya dibaca panjang. Maka huruf H dibaca panjang karena ada alif kecil berdiri di atasnya. Matobi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Subhanah. Nah, seperti itu. Kemudian huruf H ini kita sukunkan. Kalau kita berhenti di huruf H, kita sukunkan. Walaupun di atas huruf H ini ada tanda panjangnya. Nah, tapi tidak ada huruf setelah huruf H yang membuat huruf H ini berfungsi dibaca panjang begitu. Jadi kalau kita berhenti pada huruf H maka dia dibaca pendek, disukunkan. Subhanah. Nah, disukunkan atau dimatikan begitu. Tapi kalau kita lanjut, tidak berhenti di sini, kita lanjutkan subhanahu bal. Nah, maka huruf H dibaca panjang. Ini namanya mad silah qasirah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan tanda baca dhammah terbalik, maka itu tanda baca panjang. Tapi kalau kita berhenti pada huruf H, maka huruf H disukunkan, tidak dihidupkan, maka panjangnya tidak berfungsi begitu. Kemudian di sini ada tanda waqaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Nah, yang berarti kita berhenti di sini, berwakaf di sini, berhenti di sini itu lebih utama, lebih disarankan daripada kita lanjutkan bacanya gitu. Subhanah. Nah, berhenti itu lebih utama. Tapi kalaupun kita mau melanjutkan juga tidak masalah, juga tidak salah begitu. Kemudian di sini hu. Nah, ini sama dengan ini nih. Ini namanya mad silah qasirah. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Qur'an ada tanda baca dhammah terbalik seperti ini kalau di mushaf Indonesia, nah maka itu namanya mad silah qasirah karena ada huruf H dhamir yang dipanjangkan. Panjangnya mad silah qasirah itu 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Ballahu ma. Perhatikan rumus matobi'i yang di kotak warna merah. Ketika kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif, mana huruf alifnya? Ini huruf alif yang disambung dengan huruf mim. Kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia berbaris ke atas maka dibaca panjang. Huruf mim dibaca panjang, berbaris ke atas dia.
karena berbaris ke atas ini dan posisinya tepat berada di belakang huruf alif. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Ma fis sama, ma dengan wa ini sama. Ini kedua-duanya sama-sama mad tabi'i namanya. Nah, jadi ketika kita membaca Al-Quran, fokus lagi di tanda mad atau tanda panjang nomor 1. Ketika kita membaca Al-Quran, apabila ada alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf yang memiliki alif kecil berdiri di atasnya dibaca panjang. Maka huruf ma di atasnya ada alif kecil dibaca panjang, huruf wa di atasnya ada alif kecil yang berdiri maka dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Fis samawati wal ard. Maka perhatikan di sini supaya tidak bingung, huruf wa tidak dibaca panjang walaupun di sini ada alif kemudian huruf wa berbaris ke atas karena di sini ada huruf yang dibaca sukun. Nah, jadi tanda panjang itu bisa gugur kalau di depannya itu ada huruf yang dibaca sukun atau ada huruf yang dibaca tasydid begitu. Maka wa tidak dibaca panjang. Waqaf qaf ini sama dengan waqaf yang qaf yang di atas ini. Qaf dengan lam ini sama dengan ini. Al-waqfu aula. Tadi sudah kami jelaskan di sini. Kita lanjutkan lagi ke sini. Tanwin berjumpa dengan huruf lam. Perhatikan di samping huruf lam termasuk kepada huruf idgham bila gunnah. Nah, jadi cara bacanya itu dengan cara memasukkan tanwin ke huruf lam. Nah, disitukan keterangannya dengan cara memasukkan non mati, non sukun atau tanda baca tanwin dan kita di sini berjumpa yang tanda baca tanwin. Jadi tanda baca tanwin ini langsung dimasukkan ke huruf lam. Jadi dibaca kullun lahu. Nah, seperti itu. Jangan dibaca kullun lahu, jangan, tapi langsung dimasukkan ke huruf lam. Kullun lahu dan tidak berdengung, jangan dipanjangkan. Kullun lahu qanitun. Nah, seperti itu. Kemudian ini huruf ha dibaca panjang karena ada dhammah terbalik, maka ini tanda panjang. Nah, tadi sudah kami jelaskan di sini ya dengan detail. Ini namanya mad silah qasirah. Kullun lahu qanitun. Nah, qa dibaca panjang. Perhatikan di samping. Nah, di rumus di tanda mad di nomor 1. Ketika kita membaca Al-Quran, apabila ada alif kecil berdiri di atas suatu huruf maka dibaca panjang. Huruf qa dibaca panjang. Qanitun. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Tadi ini mad silah qasirah, ini mad tabi'i. Panjangnya sama 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Kemudian di sini ada wa sukun. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna kuning di tengah. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf wa sukun, kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun, apabila dia berbaris dhammah maka dibaca panjang. Maka huruf ta dibaca panjang karena berbaris dhammah nih. Tanda dhammah tuh seperti itu, seperti ini. Kemudian ada huruf wa di depannya dan dia sukun. Nah, maka huruf ta dibaca panjang. Pada awalnya ini namanya mad tabi'i pada awalnya. Akan tetapi mad tabi'i di sini berjumpa dengan huruf yang disukunkan atau yang kita baca mati. Huruf nun ini kita sukunkan atau kita baca mati. Maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Boleh 2 ketukan, 4 ketukan hingga 6 ketukan. Qanitun. Nah, huruf nun ini kita sukunkan. Jadi ketika kita membaca Al-Quran kemudian kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut kita sukunkan. Kita berhenti nih pada huruf nun. Huruf nun ini dia tidak dibaca panjang, maka kita sukunkan huruf nunnya. Sekarang kita ulang bersama-sama dari awal. Wa qalu takhadallahu waladan subhanah bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Shadaqallahul azim. Terima kasih saudaraku semuanya. Kalau misalkan ada yang masih bingung, belum dipahami, jangan sungkan-sungkan komen saja di bawah. Insya Allah kita akan jawab setiap komentar daripada saudara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.